Baik, kali ini kita akan latihan soal bagian ko. Oh, bagian dia. Baik, kali ini kita akan latihan soal dengan melihat contoh kasus ini. Kita punya X sama dengan 4 meter dikalikan cos PT plus P per 4. Apa yang dapat kita lihat dari persamaan ini? Kita bisa mencari amplitudo dari X sama dengan A cos omega T plus V ya. Kita akan punya amplitudonya 4 meter, omeganya pi. Kan kita punya A cos omega T plus V, hanya 4 meter, cos omega T, omeganya berarti pi, omega T, dan kita punya pt, omeganya berarti pi, dan V nya pi per 4, sudah jelas. Oke, V nya itu fase ya. Dari situ kita juga bisa punya ini dari omega, karena omeganya nilainya pi dan omega sendiri adalah 2pf ya, kita punya omeganya adalah pi dan pi omega sendiri adalah 2pf, maka kita akan punya pi sama dengan 2pf. Berapa f nya? Nah, f nya berarti pi per 2pf, pi per 2pi, pi per 2pi sama dengan setengah. Satuannya frekuensi adalah Hz. Nah, kita akan punya frekuensinya setengah Hz dan T nya periodenya adalah 1/f, sehingga kita punya 1/2, jadi 2 sekon. Lumayan mudah kan? Oke, itu dari persamaan gerak jarak yang persamaan gerak dalam artian di sini posisi yang merupakan fungsi waktu. Jadi X itu posisi merupakan fungsi waktu, variabelnya adalah T di sana. Jadi nanti kalau kita grafikan sumbu X nya adalah T, X nya sendiri jadi Y nya. Jadi kita biasanya lebih enak bilang X itu sebagai S, jadi jaraknya nanti di sumbu Y. Nah, kalau ini aneh, X nya di sumbu Y, ya biarin. Oke, jadi X itu posisi ya, posisinya nanti di sumbu Y, T nya itu sumbu waktu, nanti di sumbu X. Baik, itu tentang posisi. Bagaimana dengan kecepatannya? Nah, kita punya kecepatan yang diturunkan dari posisi, karena posisinya adalah fungsi waktu, maka kecepatannya adalah turunan jarak terhadap waktu, turunan posisi terhadap waktu. Kita akan punya dx dt nya min 4 pm sin pt plus v. Enak. Dengan cara yang sama kita akan punya percepatan ya. Percepatannya adalah dv dt min 4 pi kuadrat meter cos pt plus v per 4, pi per 4 ya. Oke, kita punya ini. Perhatikan bahwa kita sudah punya lengkap di sini jarak atau posisi, kecepatan, dan percepatannya. Nah, terus misal ditanya, jadi posisinya berapa? Nah, posisinya bagaimana di T sama dengan misal 0? Ya jelas, kalau T sama dengan 0 kita akan punya T nya 0, maka pi kali T 0 kita akan punya 4M cos 0 plus pi per 4. Pi per 4 itu 45 ya, 45 derajat ya, karena pi per 2 nya 90, pi nya 180 derajat. Oke, jadi kita akan punya cos 45 setengah akar 2 yang dikalikan 4. Kita akan punya X nya adalah 4 meter yang dikalikan setengah akar 2, seperti itu. Bagaimana jika T nya 1 sekon? Jadi bagaimana posisinya ketika T 1 sekon? Ya tinggal ganti aja 4 meter yang dikalikan dengan cos pi kalikan 1 plus v per 4. Jadi kita hitung cos itu. Hal yang sama terjadi dengan kecepatan dan percepatan. Biar enak, maka kita bisa tabelkan, bisa menggunakan Excel atau Numbers atau mungkin di Google Sheet, Google yang kayak Excel itu, spreadsheet ya,
spreadsheet pokoknya seperti itu. Oke, ada juga yang pakai OpenOffice mungkin ya, atau pakai yang lain. Banyak sekali alat untuk menggunakan ini untuk menghitung ini. Jadi saya akan buat T 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya, atau masukkan saja T nya 1, itu masukkan ke dalam persamanya, kita akan punya. Nah, di sini jika ditanya berapakah X saat T1 sekon, kita akan punya X saat T1 sekon sekian, kecepatannya sekian, hanya sekian. Perhatikan dari materi sebelumnya, hubungan antara X dengan V ya. Oke. Dari situ kita tahu ini di titik terambil itu di titik maksimal, maka V nya minimal. Di V yang maksimal justru X nya minimal. Kita lihat di sini X ini kita nggak bisa melihat maksimalnya karena kita nggak punya yang pas X di 0 gitu ya. Perhatikan kita punya min 12 ini ya, justru X nya di sekitar 0,6 atau min 0,6 ya, kecil kan ya. Nah, ketika di sini paling besar nilainya adalah berapa ini, min 39, kita punya min 1,9, jadi V nya kecil. Nah, kemudian sekarang hubungan antara X jarak dengan percepatan. Dari materi sebelumnya kita juga tahu jika jaraknya positif, jadi ke arah sumbu X positif jaraknya, maka percepatannya arahnya sebaliknya, sehingga percepatannya negatif. Perhatikan, jika X nya positif maka percepatannya negatif, jika X nya negatif percepatannya positif, seperti itu. Dan ini kalau nanti eksperimen atau praktikum, kenapa Anda sedapat mungkin diminta untuk membuat tabelnya, karena kita akan kesulitan melihat tren seperti ini ya. Ini gimana sih lihatnya angka semua. Nah, biar enak kita tabelkan, kita buat chartnya. Saya menggunakan scatter ya. Di sini dengan sumbu X nya adalah T waktu, ini adalah X terhadap T, yang biru ini, yang hijau adalah V terhadap T, dan yang orange adalah A terhadap T. Kenapa saya bisa biar tahu modelnya seperti apa? Jadi ini garis nolnya, sumbu X nya di sini ya, Y sama dengan nolnya ya. Oke, di tengah sini perhatikan bahwa ketika X nya positif percepatannya negatif. Jika posisinya di sumbu X positif maka percepatannya di sumbu X negatif. Agak beda dengan kecepatan. Ketika kecepatannya di 0 ya, di daerah sini, maka kecepatannya di sini maksimal. Sama halnya ketika di sini ya, 0 di daerah sini, maka kecepatannya maksimal juga di sana. Kenapa kok tidak dijadikan satu? Karena angkanya berbeda ya. Perhatikan, lihat ini skalanya di sini maksimal sekitar mungkin 4 ya, di sini 3,9, sedangkan V-nya maksimalnya bisa sampai 12, hanya bahkan sampai 38, sehingga kalau digrafikan satu-satu akan kelihatan sinusnya, tapi kalau dijadikan satu seperti ini akan kurang. Tapi kita tetap perlu menjadikan satu untuk melihat arahnya ya. Jadi arah positif negatifnya kita punya sumbu X titik 0 di sini, garis X nya, sumbu X nya di sini, titik Y, garis X sama dengan garis Y sama dengan 0, sumbu X kan Y sama dengan 0 itu di sini, sehingga kita tahu semacam ini. Jika biru itu posisinya 0, maka kecepatannya besar. Jika X nya maksimal atau minimal, jadi maksimal dalam artian terentang maksimal baik ke kiri atau ke kanan, maka justru kecepatannya sedang 0. Di sini perhatikan kecepatan 0 karena ini maksimal, justru kecepatannya di daerah sini. Kemudian lihat ini X nya maksimal lagi, kecepatannya justru pas 0, semacam itu. Bagaimana dengan percepatan? Percepatan akan selalu punya persimpangan di titik 0 dengan posisinya. Jadi contoh ini X nya 0, maka percepatannya juga 0 di sana.
Tapi ketika X-nya positif, percepatannya negatif. Ketika X-nya negatif, percepatannya positif. Seperti itu cara melihat ini. Oke. Baik, itu salah satu contoh cara mengerjakan dan menganalisis gerak harmonik sederhana, persamaan gerak harmonik sederhana. Baik, sekian sharing saya untuk kali ini.